つ命があっても足りないぞ。Halo, sahabat-sahabat, selamat datang di channel TV Lovers, yang selalu memberikan review film-film seru dan menarik. Kali ini, saya akan membahas film Kingdom, yang diadaptasi dari manga dan anime dengan judul yang sama. Film ini menceritakan kisah seorang budak bernama Shin, yang bercita-cita menjadi jenderal hebat di zaman kerajaan Cina kuno. Bagaimana perjuangan Shin menggapai mimpinya? Mari kita ikuti bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan kalian bahwa video ini mengandung banyak bocoran cerita atau spoiler. Jadi, kalau kalian belum nonton filmnya, segera tonton dulu. Ya, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, mari kita mulai. Pada tahun 255 sebelum Masehi, di negara China bagian barat yang bernama Qin, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Shin. Saat itu, Shin direncanakan akan dibawa ke desa dan dijual sebagai budak. Dalam perjalanan, ia terpukau ketika melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Langit Agung. Sesampai di sebuah desa kecil, Shin bertemu dengan seorang budak lainnya yang bernama Piao. Sejak saat itu, Shin dan Piao mulai berteman dan mereka sangat ingin melepaskan diri dari status budak serta bermimpi menjadi seorang jenderal yang hebat di masa depan. Mereka mulai berlatih pedang bersama-sama hingga tumbuh dewasa. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan Qin bernama Chang Wen-jun secara tidak sengaja melihat mereka sedang berlatih. Tertarik dengan kemampuan Piao, Menteri Jun merekrutnya untuk bekerja di istana. Meskipun kepergian Piao membuat Shin sedih, ia tetap semangat dan berlatih lebih keras agar suatu hari nanti juga bisa direkrut oleh menteri kerajaan. Beberapa hari kemudian, Shin dikejutkan dengan kedatangan Piao yang terluka parah. Piao memberitahu Shin bahwa di istana kerajaan Qin sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik sang raja. Terjadi perang saudara antara kedua saudara itu, Piao sendiri menjadi korban pemberontakan tersebut. Ia kemudian memberikan sebuah peta pada Shin dan menyuruhnya pergi ke titik pertemuan yang telah ditandai. Meskipun Shin masih bingung dengan semua penjelasan Piao, ia tahu ia harus segera pergi sebelum pasukan kerajaan menemukannya. Dengan berat hati, Shin meninggalkan jasad Piao dan bertekad untuk membalas dendam kepada siapapun yang melakukan ini pada sahabatnya. Singkat cerita, Shin akhirnya sampai di titik pertemuan. Di sana, ia sangat terkejut melihat seorang pemuda yang sangat mirip dengan Piao. Pemuda tersebut ternyata adalah raja dari kerajaan Qin yang bernama Ying. Sebelum Shin sempat menanyakan apapun, mereka tiba-tiba diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh adik Raja Ying. Demi melindungi sang raja, Shin menggunakan semua ilmu pedang yang telah ia pelajari dan akhirnya berhasil membunuh musuhnya.
Karena pemberontakan yang dilakukan oleh adiknya, Raja Ying hanya bisa melarikan diri karena telah terpisah dari pasukannya. Sebelum berangkat bersama Xin, mereka bertemu dengan seorang gadis dari suku gunung yang bernama Helio. Helio menawarkan untuk menjadi petunjuk arah bagi mereka dengan imbalan sejumlah uang. Di tengah perjalanan, Raja Ying menjelaskan bahwa sejak awal Piao memang dipersiapkan untuk menggantikan posisi raja dalam situasi yang berbahaya, karena wajah mereka sangat mirip. Piao bisa dimanfaatkan untuk melindungi raja yang asli. Sekarang, adik Raja Ying yang bernama Cheng Xiao telah melakukan pemberontakan dengan menyerang sang raja dan menguasai kerajaan Qin. Penjelasan ini membuat Xin marah dan kecewa karena kerajaan tidak menghargai nyawa Piao. Namun, saat ini Xin harus menyelesaikan masalah yang ada sebelum melakukan pembalasan. Xin kemudian memperlihatkan kondisi di istana Qin. Cheng Xiao, sebagai pemegang tahta, mendapatkan kabar bahwa pembunuh bayaran yang dikirimnya ditemukan tewas. Ia kecewa karena mengetahui bahwa Raja Ying masih hidup di luar sana. Apalagi, Menteri Chang Wenjun, orang kepercayaan Raja Ying, juga belum ditemukan sampai saat ini. Tak lama kemudian, Jenderal Langit Agung yang bernama Jenderal Wang Qi datang untuk menghadap Cheng Xiao. Ia membawakan kepala Chang Wenjun dan meminta wilayah kekuasaan Chang Wenjun diserahkan kepadanya. Cheng Xiao dengan mudah menyetujui permintaan tersebut. Yang terpenting baginya adalah menyingkirkan orang-orang kepercayaan Raja Ying agar lebih mudah menghilangkannya. Singkat cerita, Raja Ying, Xin, dan Diao akhirnya tiba di wilayah orang-orang gunung. Saat mereka melewati hutan bambu, mereka diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Meskipun sempat kewalahan, akhirnya Xin berhasil mengalahkan pembunuh tersebut, meski terkena panah beracun yang membuatnya pingsan. Beberapa hari kemudian, Xin akhirnya sadar setelah mendapatkan perawatan herbal dari Diao. Saat itu, Raja Ying membawanya bersembunyi di dalam sebuah markas kuno yang sudah lama tidak terpakai. Raja Ying kemudian menceritakan pada Xin bahwa ia dan Cheng Xiao sebenarnya memiliki ibu yang berbeda. Ibunya, yang merupakan seorang penari, membuat Cheng Xiao menganggap bahwa Raja Ying tidak pantas mendapatkan tahta karena statusnya hanya setengah bangsawan. Hal ini memicu pemberontakan dan perang saudara yang sedang terjadi saat ini. Tak lama kemudian, pasukan Raja Ying yang dipimpin oleh Chang Wenjun tiba di tempat tersebut. Kehadiran Chang Wenjun menandakan bahwa ia masih hidup. Namun, kepala yang dibawa oleh Jenderal Wang Qi dapat dipastikan bahwa Jenderal Wang Qi sengaja memanfaatkan situasi di dalam istana untuk memenuhi ambisinya. Meskipun harus berbohong kepada Cheng Xiao, Jenderal Wang Qi berhasil mencapai tujuannya. Kini, pasukan Raja Ying yang tersisa bersedia mengawal sang raja untuk merebut tahtanya kembali di istana kerajaan. Mereka mulai merencanakan strategi untuk memasuki istana. Mereka tidak mengharapkan bantuan dari konselir Lobue, karena sebenarnya ia juga mengincar tahta. Setelah diskusi yang panjang, mereka meminta bantuan dari suku gunung, mantan sekutu keluarga kerajaan Qin yang pernah dikhianati berabad-abad yang lalu. Setelah perjalanan panjang, Raja Ying dan pasukannya tiba di wilayah suku gunung. Mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan kepala suku yang bernama Yang Duan Hei. Kepala suku memerintahkan salah satu pasukannya untuk memenggal kepala Xin. Namun, Xin melawan dengan kemampuan pedang yang dimilikinya. Ia mencoba menjelaskan kepada Yang Duan Hei bahwa meskipun kedua wilayah ini adalah mantan sekutu, mereka memiliki tujuan yang sama. Jika mereka ingin menghormati para leluhur yang telah berkorban, mereka harus menuntaskan tujuan dan harapan para leluhur. Kepala suku merasa terkesan dengan perkataan Xin. Ia membuka topengnya dan setuju untuk bersekutu dengan Raja Ying. Singkat cerita, Raja Ying dan pasukannya berhasil tiba di istana kerajaan dengan menyamar sebagai bagian dari suku gunung.
Raja Cheng Xiao datang untuk menawarkan aliansi kepada Raja Ying dalam menghadapi Konselir Lobu. Mendengar permintaan tersebut, Konselir Lobu hanya mengizinkan 50 orang masuk ke dalam istana. Setelah Raja Ying dan pasukannya berhasil masuk ke dalam istana, mereka memulai serangan dan membagi tugas sesuai rencana. Xin dan beberapa pasukan dikirim melalui lorong bawah tanah, sedangkan Raja Ying dan Raja Yang Duan Hei beserta pasukan lainnya dihadang oleh pasukan kerajaan. Xin juga dihadang oleh Jenderal Zhou Qi dan makhluk besar bernama Langkai. Dengan kerjasama yang baik, Xin dan yang lainnya berhasil mengalahkan Langkai dan beberapa pasukan kerajaan. Pertarungan sengit juga terjadi di luar istana, di mana kedua raja berjuang untuk kehormatan mereka dengan membunuh banyak pasukan musuh. Akhirnya, Xin dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam istana. Di sana, Cheng Xiao mengirim Jenderal Zhou Qi untuk menghadapi mereka. Terjadi duel antara Zhou Qi dan Xin. Awalnya, Xin dipandang sebelah mata karena dianggap tidak mungkin mengalahkan seorang jenderal. Namun, ingatan tentang Piao dan keyakinan pada mimpinya membangkitkan semangat Xin. Ia berhasil mengalahkan Jenderal Zhou Qi. Saat situasi itu terjadi, Jishi mencoba menyelamatkan Raja Yang Duan Hei. Namun matanya ditusuk oleh Diao. Jishi membalas serangan, namun akhirnya tewas oleh pasukan gunung. Untungnya, Xin tidak terluka karena menggunakan baju besi. Cheng Xiao berhadapan dengan Raja Ying, dan Raja Ying dengan mudah mengalahkannya. Setelah kemenangan itu, Raja Ying yang telah merebut tahtanya kembali mulai menata kerajaan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita film Kingdom yang sangat menginspirasi dan menghibur. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan film ini? Atau ada yang punya pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, saya tunggu feedback kalian. Sekian review film kali ini dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.